Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karmila Nurapriliani, semester 2 jurusan Teknik Kimia di Politeknik Negeri Pasir. Jadi di sini saya ingin membahas salah satu praktikum kimia fisika, yaitu penentuan asam lemak bebas pada minyak atau lemak. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui cara analisis kadar asam lemak bebas dan menghitung kadar asam lemak bebas dan angka asam. Teori praktikum ini yaitu kita mengetahui tentang minyak dan lemak. Minyak dan lemak adalah satu kelompok yang termasuk golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di dalam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar. Terus kita di sini berteori tentang minyak goreng. Minyak goreng adalah sebagai salah satu medium penggoreng bahan pangan, misalnya keripik kentang dan adonan kacang yang banyak dikonsumsi dimanapun tempatnya. Minyak goreng berfungsi untuk medium pengantar panas, menambah rasa gurih, menambah nilai gizi dan kalori dalam bahan pangan. Lanjut kita bahas asam lemak bebas atau ALB. Asam lemak bebas atau ALB adalah satuan asam yang dibebaskan pada proses hidrolisis lemak oleh enzim. Proses hidrolisis dikatalisis oleh enzim lipase yang juga terdapat dalam buah, tetapi berada di luar sel yang mengandung minyak. Lanjut kita bahas tentang bilangan asam. Bilangan asam adalah ukuran dari jumlah asam lemak bebas serta dihitung berdasarkan berat molekul dari asam lemak atau campuran asam lemak. Pada praktikum ini alat-alat dan bahan yang kita gunakan. Pertama, alat ada buret, kedua Erlenmeyer, 3 neraca digital, 4 gelas kimia, 5 batang pengaduk, 6 spatula, 7 labu ukur, 8 statif penjepit. Ini bahan-bahan yang kita gunakan. Ada metanol, yang kedua ada pH 7-10, 3 ada N-heksan, keempat ada minyak jelantah A dan B. Minyak jelantah ini minyak bekas yang sudah digunakan ya. Yang kelima potasium hidroksida, yang keenam ada asam oksalat. Lanjut ke prosedur kerjanya. Prosedur kerja di sini ada 4 tahap. Tahap pertama yaitu pembuatan larutan KOH 0,1 normal sebanyak 100 ml. Pertama kita menimbang sebanyak 0,56 gram KOH 0,1 normal menggunakan neraca digital. Kedua, masukkan ke dalam gelas kimia 250 ml lalu menambahkan sedikit aquades, aduk hingga tercampur rata. Ketiga, kemudian memasukkan larutan KOH 0,1 normal ke dalam labu ukur 100 ml dan ditambahkan aquades hingga tanda batas. Keempat, homogenkan larutan. Kita lanjut ke tahap kedua yaitu pembuatan larutan H2C2O4 2H2O 0,1 normal atau asam oksalat. Jadi H2C2O4 2H2O itu sama aja sama asam oksalat ya maksudnya. Yang pertama kita menimbang sebanyak 0,315 gram asam oksalat menggunakan neraca digital. Kedua, masukkan ke dalam gelas kimia 250 ml lalu menambahkan sedikit aquades, aduk hingga tercampur rata. Keempat, kemudian memasukkan larutan asam oksalat ke dalam labu ukur 50 ml dan tambahkan aquades hingga tanda batas. Keempat, menghomogenkan larutan. Lanjut ke tahap ketiga yaitu standarisasi KOH dengan menggunakan H2C2O4 2H2O 0,1 normal atau asam oksalat.
Yang pertama, kita memipet 5 ml larutan H2C2O4 2H2O 0,1 normal, kemudian dimasukkan ke dalam gelas air Lemayer 100 ml. Ditambahkan 3 tetes indikator phenolphthalein atau indikator PP biasa disebut ya. Ketiga, menitrasi dengan larutan KOH sampai berbentuk larutan merah muda. Jadi yang tadi larutannya warna bening, pas dititrasi dengan larutan KOH dia berubah warna menjadi merah muda. Saat berubah warna merah muda, kita catat volume larutan KOH yang digunakan. Lalu menghitung normalitas larutan KOH. Setelah itu, kita menghitung konsentrasi KOH dengan rumus V1 kali N1 sama dengan V2 dikali N2. Tahap selanjutnya, yaitu tahap keempat, tahap terakhir, penentuan asam lemak bebas atau ALB. Pertama, kita menimbang sampel. Sampelnya di sini kita menggunakan minyak jelantah A dan minyak jelantah B ya. Sebanyak kurang lebih 3,0 gram dimasukkan ke dalam air Lemayer. Lalu menambahkan 4 ml metil alkohol dan 2,5 ml N-heksan. Setelah itu kita menambahkan 3 tetes indikator phenolphthalein atau indikator PP. Lalu kita menitrasi dengan larutan KOH yang telah diketahui normalitasnya sampai terjadi perubahan warna. Setelah ada perubahan warna, kita catat volume KOH yang dipakai. Oke, kita lanjut. Jadi ditemukan hasil data pengamatan pada praktikum tadi. Sampel A kita kan tadi duplo ya, maaf saya nggak kasih tahu. Tadi kita praktikumnya duplo, yang A 2 kali, yang B 2 kali. Jadi kita dapat ini berat sampel yang A 2, berat sampel yang B juga ada 2. Normalitas KOH 0,1 normal. Itu kita dapat dari tahap ketiga tadi yang kita hitung pakai rumus V1 kali N1 sama dengan V2 dikali N2. Oke, tadi itu sudah. Terus di mana dapat volume titrasinya? Volume titrasi itu kita dapatkan pas nitrasi di tahap keempat. Saat sudah ada perubahan warna, kita catat volume KOH yang dipakai pada saat titrasi penentuan asam lemak bebas tadi. Terus kalau persen FFA BA-nya dapat di mana? Itu kita dapatin di perhitungan nanti ya. Saya kasih liatin perhitungannya. Jadi ini data pengamatan, ini hasil data pengamatan yang tadi praktikum kita lakuin. Kita lanjut. Pada praktikum kali ini kita bisa membahas beberapa hal. Saya akan membahas minyak dan lemak adalah satu kelompok yang termasuk golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di dalam serta tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik non-polar. Terus kita bahas yang selanjutnya lagi, yaitu menganalisis dan mencari tahu kadar asam lemak bebas. Langkah pertama yang dilakukan adalah menstandarisasi larutan KOH 0,1 normal dan diperoleh volume titrasi dari larutan KOH. Lalu dihitung normalitas dari larutan KOH dan didapat normalitasnya KOH sebesar 0,1037 normal. Pada percobaan kedua, kita melakukan penentuan kadar asam lemak bebas pada sampel minyak jelantah A dan B. Dilakukan secara duplo, dan setelah itu didapatkan hasil volume titrasi hasil percobaan yang pertama. Minyak jelantah A sebesar 7,3 ml dan minyak jelantah B sebesar 8,1 ml. Kemudian percobaan kedua, minyak jelantah A sebesar 7,5 ml dan minyak jelantah B sebesar 8,3 ml. Setelah melakukan standarisasi dan mendapatkan hasil, kemudian menghitung persen FFA dari asam lemak bebas, didapatkan nilai persen FFA sebanyak
persen FFA minyak jelantah A sebesar 6,4882%, dan nilai persen FFA minyak jelantah B sebesar 7,2075%. Kemudian untuk hasil nilai bilangan asamnya, minyak jelantah A sebesar 14,1937 mg KUH, dan bilangan asam minyak jelantah B sebesar 15,7665 mg KUH. Pada praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa asam lemak bebas dari minyak jelantah A sebesar 6,4882% dan asam lemak bebas minyak jelantah B sebesar 7,2075%. Sedangkan bilangan asam minyak jelantah A sebesar R14,1937% mg KUH dan bilangan asam minyak jelantah B sebesar R15,7665 mg KUH. Oke, itu kesimpulan yang kita dapat. Kita lanjut ke perhitungan. Begini cara menghitungnya. Yang kita ketahui tadi kita jabarkan dulu, setelah itu kita hitung untuk menentukan massa KUH-nya 0,1 normal tadi. Itu rumusnya ya, BE sama dengan MR KUH dibagi valensi KUH, dapat 56. Terus pas cari normalnya, nyari massanya, kita pakai rumus N sama dengan massa per BE, berat elektron dikali 1000 per volume. Cara ngitungnya ya teman-teman. Lanjut, untuk menentukan massa H2C2O4 2H2O atau asam oksalat, caranya juga sama kayak menentukan massa KOH tadi ya. Terus rumus standarisasinya yang V1 dikali N1 sama dengan V2 dikali N2, itu cara ngitungnya. Terus yang keempat, menghitung persen FFA minyak jelantah A. Kita ketahui milititrasinya yang A itu tadi 7,3 mili ya. Terus N KUH-nya 0,1 normal. N KUH itu kan sama semua buat semua sampel. Kalau berat sampelnya 3,0150. MR asam lemaknya 256. Yang ditanya persen FFA. Terus rumusnya itu persen FFA sama dengan mili titrasi dikali N KUH dikali MR asam lemak dibagi berat sampel dikali 1000. Terus ini dikali 100%. Maaf, itu nggak ada persennya ya. Jadi itu cara ngitungnya. Lanjut. Ini yang tadi itu cara menghitung persen FFA-nya. Cara menghitung, ini catatannya deh ya, cara menghitung persen FFA untuk minyak jelantah A yang kedua dan untuk minyak jelantah B yang pertama dan kedua itu cara ngitungnya sama. Itu maksudnya. Cara ngitungnya itu sama persis sama tadi cara ngitung ini minyak jelantah A. Itu rumusnya juga sama. Terima kasih. Ini daftar pustaka yang saya gunakan untuk mencari materi-materi tadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak apa yang sudah saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.